Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya, semua di rumah pada sehat kan? Sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah ya? Sip. Mas Nino udah sarapan? Sudah. Coba sekarang, siapa yang udah mandi di sini? Udah mandi semuanya ya? Sip, luar biasa. Adik-adik, siapa yang hari ini sudah mengasihi? Sudah semua ya, mengasihi siapa? Coba sebutin. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, mengasihi adik. Luar biasa. Yuk kita mau nyanyi kasih yuk, KASIH. Yuk Mas Nino. Sambil bergerak ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sip. Siapa yang ngajari kasih pertama kali? Tuhan Yesus ya pastinya. Tuhan Yesus kasihnya kepada kita apa sih? Wah, banyak sekali ya, dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi. Ya benar, adik-adik kita hari ini mau ngapain kegiatannya? Apa? Aktivitas? Apa? Belajar lagu? Apa? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dari kami tidur hingga kami bangun. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti acara menyapa bersama anak. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, amin, amin. Ya adik-adik, siapa yang di sini sudah siap? Semuanya udah siap ya? Ya, kira-kira siapa ya yang mau ngasih cerita hari ini? Siapa? Mbak Septin? Siapa? Mbak Kristi? Siapa ya? Pasti pada penasaran ya. Yuk kita lihat bersama-sama yuk. Salam sehat adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Baik, ayo kita ketemu lagi dengan Kak Heyi. Nah, tema kita saat ini adalah Tuhan Yesus mati menyelamatkan kita dari dosa. Panjang ya, tapi nanti kita bahas bersama-sama ya. Sebelum kita merenung firman Tuhan, kita berdoa. Mari. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu bersama-sama dengan kami. Bahkan hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyucikan kami anak-anak-Mu sehingga firman Tuhan bisa kami rasakan bersama. Demi nama kudus Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan membaca kitab suci ya. Nah, sekarang Kak Heyi akan membacakan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 27
ayat 45 sampai 56. Nah, Kak Heyi bacakan. Kok nggak kelihatan ya? Lupa belum pakai kacamata. Pakai kacamata dulu. Maklum sudah tua. Kacamatanya dipakai, kita baca bersama-sama. Nah, jelas. Judulnya Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ya ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, kita copot dulu kacamatanya, oke? Adik-adik yang terkasih, tadi itu kisah tentang bagaimana Kristus disalibkan. Nah, ayo sekarang Kak Heyi bertanya, Yesus disalib mati untuk siapa? Untuk menolong siapa? Hah? Kak Heyi? Enggak hanya Kak Heyi, juga menolong adik-adik semua. Berdosa ditolong oleh Tuhan, yang terpenjara karena dosa lalu bebas. Gitu ya. Nah, apa? Ada yang bertanya, dosa itu apa Kak Heyi? Oh, dosa itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Dosa itu adalah, kalau dalam bahasa Yunani ya, itu hamartia. Hamartia itu seperti anak panah yang dipanahkan, harusnya tepat sasaran, tetapi karena dosa jadi melenceng pada sasarannya. Artinya dosa itu apa? Seperti tadi, tujuannya kepada Tuhan, hidup itu kepada Tuhan, tetapi karena dosa melenceng ke tempat yang lain. Harusnya ke surga, melenceng malah ke neraka. Itu hati-hati dengan dosa.
gampangnya begini, manusia itu sudah baik, diciptakan sempurna, tetapi karena dosa menjadi tidak baik. Nih contohnya nih, kayak punya air putih. Kok air putih sih? Air bening. Gimana? Ada yang mau minum? Ini mateng loh. Enak. Ini air putih, air bening, mateng, bening kan? Coba sekarang mau Kak Ei kasih debu. Ini air bening dikasih debu. Yuk, gimana ya? Tuh. Kalau gitu jadi apa? Bersih apa kotor? Jadi kotor. Ada yang mau minum? Nih. Ada yang mau minum? Gak ada kan? Wong kotor. Nah, dosa itu, manusia itu kayak gelas dan air bening tadi itu. Tetapi karena kena debu, manusia kena dosa, jadinya kotor, gak enak diminum, gak sehat diminum. Ya, itu gambaran tentang dosa. Nah, lalu Tuhan kok disalibkan untuk menolong manusia gimana? Iya, karena harusnya yang mati, yang dibuang air kotornya ini, itu adalah kita. Tetapi karena kasih Tuhan, air ini dibuang oleh Tuhan. Masih ada kotorannya loh. Kemudian oleh Tuhan, air ini hidup kita dicuci bersih. Setelah itu dikasih air lagi yang bening. Tuh, jadi bening lagi kan? Proses membuang itu harusnya yang dibuang nyawa kita, yang dibuang kita yang berdosa, tetapi Tuhan rela menggantikannya, dibuang ke dalam jurang maut, dalam kematian, agar kita bening kembali. Kalau sudah bening, bisa diminum nggak? Wah, bisa. Bisa diminum lagi. Nah, jadi suci kembali. Itu penggambaran tentang manusia berdosa, ya. Nah, sekarang kita perhatikan teks suci kita. Itu tadi kan dosa, manusia jadi kotor, Tuhan menolong dengan kematiannya, menggantikan kita, lalu kemudian kita menjadi suci kembali seperti air bening lagi, sehingga bisa diminum. Artinya sehingga kita dilayakkan kembali ke dalam Firdaus surgawi. Seneng gak? Seneng loh. Kak Ei, kalau gitu nanti kita mau ke surga. Iya, besok kalau sudah waktunya. Jangan sekarang, besok pula sudah waktunya. Nah, coba kita perhatikan teks suci kita. Ini kan kejadian di Jumat Agung nih. Tuhan Yesus disesah, dihina, dilukai, kemudian disalibkan, mati. Sedih? Sedih. Meskipun nanti di Paskah Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, sekarang yang kita hayati adalah kematian Tuhan Yesus untuk menolong kita yang berdosa. Kisahnya tadi jelas di kitab suci, adik-adik, teman-teman semua. Dan di dalam kisah ini, ketika Tuhan Yesus meninggal, mati, memberikan kesaksian, ada banyak orang yang melihat, ada banyak orang yang menyaksikan, ada banyak orang yang bersaksi bahwa oh, itu yang mulia. Bahkan ketika Tuhan Yesus meninggal, mati, kira-kira jam berapa? Jam 3. Terjadi gempa bumi, gelap gulita, bahkan kubur-kubur terbuka, orang-orang kudus bangkit menuju kota Kudus. Kejadian ini ingin menyaksikan bahwa Kristus benar-benar mati untuk menolong kita semua. Nah, sekarang Kak Ei bertanya,
Kalau kamu toh sudah ditolong Tuhan, mau nggak menolong orang lain? Mau nggak? Mau. Ya dong, harus mau dong. Kalau kamu dikasih roti banyak sama mama sama papamu, mau nggak rotinya itu juga dibagi pada teman yang membutuhkan? Boleh nggak? Boleh. Kalau kamu dikasih permen banyak, ataupun cukuplah nggak usah banyak-banyak, mau nggak membagikan itu pada teman yang lain yang butuh? Mau. Kamu punya pensil 1, 2, 3, 4, 5, punya banyak, mau nggak membagikan satu itu, meminjamkan temenmu yang mungkin pensilnya ketinggalan di rumah? Mau. Sip, itu namanya anak Tuhan. Itu namanya menghayati Tuhan sudah menolong kita, kita menolong orang lain. Jadi kalau dosa kita diampuni oleh Kristus dalam kematiannya, kita pun juga harus mau berbagi dengan orang lain. Ayo sekali lagi, kalau mama minta tolong, misalkan namanya siapa ya, Joni. Nih Joni, tolong ambilkan pita yang ada di kamar itu ya. Ini mama mau bikin tali korden dari pita. Mau mengambilkan enggak? Mestinya kan mau. Ya mami, ini tak ambilkan yang warna apa ya? Ada warna kuning, hijau atau hitam. Maminya, oh yang hitam aja. Oke Mi, tak ambilkan. Wah, anak baik. Sekarang kita harus menjadi anak yang baik karena sudah ditolong Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur Tuhan menyertai kami, bahkan mengajak kami untuk menghayati firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong anak-anak-Mu. Demi nama kudus kami berdoa. Amin. Oke, gitu dulu ya adik-adik. Kita ketemu lagi besok bersama dengan Kak Ayi di seri berikutnya. Dadah. Ya, terima kasih ya Kak Heyi. Semoga Kak Heyi sehat-sehat selalu agar di lain kesempatan Kak Heyi bisa cerita lagi kepada adik-adik semua. Terima kasih Kak. Seru banget ya teman-teman, adik-adik ceritanya. Wah, pastinya luar biasa ya berkat yang kita dapat dari cerita hari ini. Sip, semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dalam acara menyapa bersama anak hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang Tuhan berikan pada kami. Ajari kami untuk kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum selesai kita mau nyanyi dulu yuk Mas Nino. Kita mau nyanyi senyum dan bermuka gembira agar kita tetap senang terus, sukacita terus. Yuk. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik tetap tersenyum ya dan selalu bergembira ya di rumah agar selalu sehat. Sip, sampai jumpa lagi ya adik-adik di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke?
Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.